selamat datang di channel Guru IPS Borneo. Saya doakan Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Video kali ini kita akan membahas tentang kondisi geografis negara Myanmar sebagai salah satu bagian dari anggota ASEAN. Dukung terus channel Guru IPS Borneo agar terus berkembang dan tetap konsisten dalam berkontribusi yang baik di dunia pendidikan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar setiap saya memposting video nanti akan masuk ke notifikasi Anda. Mari kita mulai dari pembahasan yang pertama. Kita mulai dari identitas negara dulu. Kita lihat peta negara Myanmar dulu sebelum masuk ke identitas negara. Kalau Anda melihat peta ini, otomatis nanti akan bisa melihat langsung batas-batas negara Myanmar. Ya, semoga ini membantu untuk belajar Anda. Ini benderanya ya, walaupun kurang jelas tetapi memang bentuk bendera Myanmar ya hanya seperti ini, tidak ada kemiripan dengan negara yang lain. Kemudian ini lambangnya agak rumit, tentu banyak filosofi dari lambang negara Myanmar tersebut. Kita mulai dari identitas negaranya. Nama resminya adalah Republik Sosialis Uni Myanmar. Ibu kotanya di Naypyidaw, pemerintahnya Republik Sosialis ya. Untuk kepala negaranya presiden, bahasa utamanya bahasa Myanmar, agama utama Buddha. Ya, untuk agama rata-rata di negara Indochina memang Buddha ya, rata-rata untuk agama utama mereka. Meskipun agama yang lain ada, tetapi perbandingannya jauh. Untuk mata uangnya kyat, lagu kebangsaannya Kaba Makie. Kaba Makie ini berarti kecintaan terhadap negara. Hari kemerdekaannya 4 Januari 1948. Jadi ketika ASEAN dibentuk, sebenarnya negara Myanmar ini sudah merdeka, tetapi belum langsung bergabung sejak awal. Untuk letak dan luasnya, letak astronomis pada 10 derajat lintang utara sampai dengan 28 derajat lintang utara, dan 92 derajat bujur timur sampai dengan 102 derajat bujur timur. Luas wilayahnya 676.580 km persegi. Batas-batasnya di sebelah utara tadi bisa Anda lihat di peta. Di situ ada negara India dan Cina. Di sebelah barat ada negara Bangladesh dan Teluk Benggala. Di sebelah selatan ada Laut Andaman ya, walaupun agak ke arah barat laut, barat daya, tetapi kita anggap saja di sebelah selatan gitu ya. Timur ada negara Laos dan Thailand. Iklimnya pada umumnya beriklim tropis, tapi ada beberapa yang beriklim subtropis karena dari letak iklimnya, letak astronomisnya tadi kan sampai 28 derajat, artinya itu ada sedikit yang masuk ke wilayah iklim subtropis, hanya di bagian sebelah utara. Musim hujan terjadi pada bulan Mei sampai Oktober. Musim ini diakibatkan karena angin muson barat daya yang hangat dan lembab, membawa banyak uap air. Musim kemarau yang sejuk ini diakibatkan oleh angin muson barat laut.
terjadi pada bulan November sampai Februari. Sedangkan musim kemarau yang panas terjadi pada bulan Februari sampai April. Suhu tertinggi pada bulan April mencapai 30 derajat lebih ya. Kemudian untuk bulan-bulan yang terdingin terjadi pada bulan Desember, Januari. Ini terjadi pada saat musim kemarau yang sejuk. Jadi rata-rata memang pada saat musim kemarau itu cuacanya dingin begitu ya kawan-kawan ya. Seperti halnya di Indonesia pun begitu. Bentang alamnya di bagian barat, ini mohon maaf agak ada yang kurang. Ini di bagian barat ini terdapat pegunungan Arakan Yoma. Saya nulisnya kurang ya, baru di bagian baratnya belum, silahkan ditambahkan sendiri. Di bagian barat terdapat pegunungan Arakan Yoma setinggi 2700 meter, membujur dari utara ke arah selatan. Kemudian ada dataran rendah berada di tengah-tengah wilayah Myanmar. Di kawasan ini mengalir Sungai Irrawaddy yang merupakan sungai terpanjang di Myanmar. Wilayah yang dilewati Sungai Irrawaddy ini merupakan wilayah yang subur dan bernilai ekonomis tinggi karena wilayah tersebut mempunyai jenis tanah aluvial yang dibawa oleh aliran air Sungai Irrawaddy. Dataran tinggi atau platosan berada di bagian timur Myanmar. Ini di sini banyak dihasilkan teh ya kawan-kawan ya. Di sini banyak terdapat perkebunan teh. Ini di materi berikutnya akan kita bahas, tidak perlu khawatir. Kemudian wilayah pesisir dicirikan oleh pantai berbatu karang. Ini saya sajikan ada gambar pegunungan dan kuil ya. Banyak sekali terdapat pegunungan dan kuil di negara Myanmar. Kemudian ini aliran Sungai Irrawaddy. Aliran Sungai Irrawaddy ini selalu meluap atau banjir setiap tahun karena memang curah hujan yang tinggi di negara Myanmar. Flora dan fauna untuk negara Myanmar ini sekitar 50% wilayah Myanmar ini sebenarnya ditutupi oleh hutan hujan tropis. Yang di situ ditumbuhi kayu jati, karet, akasia, bambu, dan kelapa. Ini semua di Indonesia ada juga ya. Artinya negara Myanmar dan Indonesia ini hampir sama secara sumber daya alamnya. Di pegunungan utara terdapat hutan subtropis yang ditumbuhi pohon pinus, pohon ek, berangan, dan paku. Seperti kita dibahas di iklim tadi, selain iklim tropis ada subtropis. Jadi ada hutan hujan tropis, juga ada hutan subtropis. Fauna di Myanmar antara lain ada badak, rusa, babi hutan, kijang, babon, monyet, aneka burung, dan reptil. Oke, untuk pembahasan kondisi geografis Myanmar cukup dulu. Semoga bisa menjadi referensi buat belajar teman-teman. Semoga bermanfaat, menambah khasanah keilmuan. Dukung terus channel Guru IPS Borneo agar mampu berkembang dan konsisten memberikan kontribusi yang baik dalam dunia pendidikan. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.